Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Danum Rahman Tekif Syatatiusi dengan nomor NPM belakang 063 di kelas PBI 1B mata kuliah fonologi. Hari ini saya akan membahas materi dari mata kuliah fonologi yaitu fonem. Dengan judul kenapa bunyi K tidak selalu sama. Baik. Sebelumnya aku ingin nanya nih, kalian pernah nggak sih sadar kalau bunyi yang sama, misalnya K tidak selalu diucapkan dengan cara yang sama? Nah, yang kayak gitu tuh bisa disebut keajaiban fonologi. Hari ini aku bakal bongkar 3 rahasia bunyi bahasa, yaitu variasi fonem, diftong, dan distribusi fonem. Nah, aku bakal mulai dengan variasi fonem, atau yang lebih keren biasanya disebut dengan alofon. Fonem adalah bunyi yang membedakan makna, seperti P dan B. Tapi sebuah fonem bisa punya beberapa anggota pengucapan, yaitu alofon. Pada contoh yang aku tampilkan yaitu kopi dan pak, yaitu kopi di depan dan pak di belakang, yaitu K di awal kalimat dan K di akhir kalimat, di awal kata dan di akhir kata. Kemudian pada kata kopi itu kita K-nya itu dihembuskan ya teman-teman. Tapi bunyi K pada kata pak itu tertahan. Jadi pak. Namun kalau kopi itu kopi. Jadi kayak lepas. Kalau kopi itu berhembus dan kalau pak itu tertahan. Keduanya adalah alofon dari fonem yang sama yaitu K. Karena perubahan ini tidak mengubah makna, mereka bisa disebut sebagai sebuah variasi fonem. Kemudian yaitu vokal I pada kiri dan kuning. Alofon muncul karena dipengaruhi oleh bunyi di sekitarnya. Kalau di kata kiri itu sedikit maju, kalau di kata kuning itu mundur. Nah, selanjutnya aku mau langsung bahas diftong nih. Diftong itu bisa disebut juga adalah vokal rangkap atau gugus vokal. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan berurutan dalam satu suku kata dan membentuk satu bunyi luncuran. Contoh dari diftong itu adalah santai, yaitu AI-nya jadi kayak AY. Lalu ada harimau, AU-nya seperti AU, AW. Dan ada amboy, yaitu OI-nya jadi OY. Nah, dalam bahasa Indonesia, diftong utama adalah AI, AU, dan OI. Cirinya, kamu hanya perlu satu hembusan nafas untuk mengucapkannya. Dan bunyi itu meluncur dari vokal satu ke vokal lainnya. Lalu ada daun dan harimau. Nah, di sini kamu nggak boleh keliru dengan deret vokal ya. Deret vokal seperti kata daun diucapkan dalam dua suku kata terpisah. Sementara diftong mau hanya satu suku kata. Beda suku kata, beda fungsi ya teman-teman. Itu harus diingat. Nah, lalu yang terakhir aku akan membahas distribusi fonem. Distribusi fonem adalah aturan yang mengatur di posisi mana saja sebuah fonem boleh muncul dalam sebuah kata. Atau tepatnya, dalam sebuah suku kata ada 3 posisi utama nih, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir. Setiap fonem punya distribusi unik. Contohnya, fonem n atau n hanya bisa muncul di awal dan tengah kata, seperti nyanyi atau banyak. Lalu ada fonem eng atau eng bisa muncul di tengah dan akhir, seperti tangan atau senang. Tetapi, fonem H punya distribusi yang paling bebas. Ia bisa muncul di awal, yaitu seperti hati, lalu tengah pada kata tahan, dan akhir di kata ilah. Nah, kemudian kita masuk ke cluster. Cluster adalah aturan distribusi ini juga berlaku, yaitu dua konsonan atau lebih dalam satu suku kata. Mereka kebanyakan muncul di posisi awal atau tengah kata serapan. Nah, contohnya adalah dari dua konsonan ini yang sudah aku tampilkan, yaitu B dan S. Bisa menjadi basi, menjadi basa, besi. Nah, contoh-contoh yang aku berikan itu adalah contoh dari cluster ya teman-teman, yaitu di mana dua konsonan atau lebih dalam satu suku kata. Nah, jadi dari hal yang udah aku bahas ini, sekarang kamu udah tahu nih kayaknya bunyi K itu punya alofon.
Lalu vokal rangkap bisa menjadi diftong dan setiap bunyi punya tempatnya sendiri dalam struktur kata. Nah, kalau begitu aku pengen kamu terus cermati bahasa di sekitarmu ya. Sampai jumpa di pelajaran fonologi berikutnya. Saya Danum Brahman TK TUC, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.